Oke, baik selamat pagi Pak Musri, bagaimana kabarnya? Semoga Bapak sehat selalu. Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai wawancaranya, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya dan rekan saya. Saya kali ini semester 7 di Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional dan ya yang Yulia ini rekan saya, mungkin Yuli silakan. Baik, selamat pagi Pak Musri. Perkenalkan nama saya Yulia Zuhro. Saya juga mahasiswi Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional. Oke. Baik, mungkin langsung kita masuk ke pertanyaan ya Pak. Berhubung Bapak ini fokusnya pada energi dan ISDM di Indonesia, jadi kira-kira pertanyaan kita yang pertama itu soal bagaimana dengan keamanan energi di Indonesia saat ini? Tadi saya melihat di pertanyaan Anda kan mengomentari kaitannya dengan kondisi global, terutama ketegangan politik ya internasional seperti kasus Ukraina, Rusia kan itu yang Anda. Ya sebetulnya kita kalau dari sudut supply kita tidak begitu besar terpengaruh jika ketegangan tersebut tidak meluas, terutama untuk sektor energi primer kita yang berasal dari minyak ataupun crude, minyak mentah misalnya. Nah, kenapa? Karena saudara harus tahu bahwa saat ini untuk kebutuhan BBM dan juga minyak mentah itu tidak lagi dapat kita penuhi secara domestik. Ya, kita sudah mengimpor dari luar. Ya, terutama crude itu kita impor dari Timur Tengah. Ya, dan BBM saya kira juga cukup banyak kita impor dari Singapura. Ya, dari produksi kilang Singapura, Shell. Ya, kilang kita itu di samping memang juga kebutuhan pasokan crude ataupun minyak mentah dari dalam negeri sudah tidak mencukupi, tetapi juga memang kebutuhan kita meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk. Sudah tahu bahwa dahulu kita kilang-kilang kita ini kan sebetulnya dibangun ketika penduduk Indonesia itu masih kurang dari 200 juta. Nah, sekarang kita hampir 300 juta. Bertambahnya penduduk itu lebih dari 270 juta saat ini itu adalah juga diikuti dengan pertambahan kebutuhan termasuk energi sektor bahan bakar misalnya transportasi ya, dan juga sektor komersial ya. Dari segi energi listrik kita tidak terlalu banyak masalah juga karena hingga saat ini kita bagian besar power plant kita itu masih menggunakan batu bara. Dan batu bara kita penuhi 100%, bukan juga 100%, saya tidak bisa mengatakan untuk kebutuhan power plant itu kita hampir 100% kita penuhi dari dalam negeri. Kita memiliki cadangan batu bara, ya kalau kebutuhan kita yang dilinear, ya saya kira kita masih memiliki cadangan yang cukup hingga 60 tahun ke depan. Ya, dengan asumsi bahwa penggunaan batu bara apa istilahnya itu malah mengalami pertumbuhan secara linear, apa istilahnya konstan. Kalau kita berasumsi dengan pertumbuhan ekonomi kira-kira maksimum bisa 7%, maka kebutuhan batu bara kita juga itu masih akan terpenuhi dari domestik atau dari potensi sumber daya. Seperti yang Anda katakan tadi, dari potensi sumber daya yang ada. Nah, itu yang dalam negeri. Yang problem kita itu adalah di sektor energi fosil yang lain selain batu bara, itu adalah energi BBM misalnya dan crude, karena kita sudah mengimpor. Saat ini tidak menjadi negara pengekspor, tapi kita sudah jadi negara pengimpor. Jadi kita sudah tidak lagi menjadi anggota negara-negara pengekspor minyak seperti zaman tahun 80-an sampai 90-an, tapi kita sekarang ini sudah menjadi salah satu negara yang mengimpor baik itu crude maupun BBM. Nah itu ya. Nah kalau ini kemudian ketegangan seperti kasus Ukraina dan Rusia ini meluas,
katakanlah kemudian mengganggu jalur transportasi, tentu kita akan bermasalah. Dan disinilah pentingnya suatu negara itu memiliki cadangan penyangga sebagaimana ketentuan undang-undang. Nah, cuma persoalannya kan cadangan penyangga ini adalah memerlukan suatu istilahnya uang yang free, karena uang itu harus diinvestasikan tanpa digunakan, ya kan, dan cukup nilainya cukup besar. Nah, kalau negara-negara lain di dunia, termasuk negara tetangga kita Singapura, mereka memiliki cadangan penyangga. Negara-negara besar seperti Jerman, Amerika, ya, China dan juga negara lain itu semuanya programnya memiliki cadangan penyangga. Nah, kita Indonesia tidak punya itu cadangan penyangga. Kita hanya memiliki cadangan operasional. Syukur saja bahwa badan usaha mandatori seperti Pertamina dan PLN memiliki cadangan operasional itu yang berkisar antara 14 sampai dengan 22 hari. Nah, ini baik. Artinya kalau cadangan operasional kita itu sudah semua terpenuhi hingga 22 hari, berarti ini sudah cukup aman. Itu konteks saat ini. Tentu itu konsekuensinya adalah memerlukan cost yang besar dan juga biaya atas memerlukan biaya operasional yang tinggi. Karena dia harus memelihara cadangan atau stok daripada operasional itu. Nah, bayangkan kalau batu bara di stok untuk kebutuhan 22 hari. Berapa luas areal dia butuhkan sebagai stockpile di suatu power plant misalnya, ya. Dan kita memiliki ratusan power plant, ya kan? Kita memiliki banyak sekali power plant, termasuk yang menggunakan bahan bakar minyak, diesel, gas, dan juga batu bara. Nah, ini semuanya adalah merupakan tantangan tersendiri karena kita negara kepulauan. Nah, itu dari sudut keamanan pasukan. Tetapi harus diingat juga bahwa sebetulnya sebagaimana sekarang menjadi komitmen nasional yang sudah ditetapkan dalam regulasi yang ada, dan juga kita sudah meratifikasi kebijakan internasional seperti Paris Agreement, ya, dengan nomor 16 yaitu tahun 2016, itu semua adalah kita ke depan itu sudah mengarah kepada energi terbarukan, bahkan energi baru. Bahkan ke depan sekarang pemerintah mulai berpikir mungkin kita perlu mengembangkan nuklir. Bisa lihat tentang pembangkit listrik tenaga nuklir yang di majalah listrik edisi bulan Desember kalau tidak salah, atau bulan Januari ini kali, saya lupa. Itu di situ banyak komentar, ya, dari tokoh-tokoh dan para pengambil kebijakan di situ tentang bagaimana energi nuklir ke depan. Salah satu hal, ya, salah satu hal. Ya, hal lainnya, kita ini sebetulnya dengan kondisi wilayah yang kondisi negara yang kepulauan, kemudian juga kondisi lokasi yang lain, itu memberikan dampak juga terhadap potensi yang ada, potensi energi. Kita memiliki potensi batu bara, tentu tidak seluruh Indonesia. Batu bara kita hanya punya kekayaan batu bara itu di Sumatera, di Kalimantan, juga sebahagian di Papua. Di Papua banyak banget, ya. Nah, tapi ada juga di Papua. Kemudian tetapi begitu pula misalnya gas. Kalau minyak mungkin kita, ya, kalau dari cadangan yang ini apabila kita ambil sesuai dengan saat ini kira-kira kurang sedikit dari 700 barel per hari, ya, kita terus-terus dengan produksi cadangan yang ada sekarang ini dengan harapan bahwa produksi kita konstan, kira-kira kita tinggal 9 tahun lagi habis minyak kita. Itu sudah. Tetapi kan perlu Anda tahu bahwa dalam perjalanan kan terus-terus baik itu yang dilakukan pemerintah maupun badan usaha terus melakukan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan terbukti, baik itu melalui eksplorasi yang dibiayai oleh pemerintah maupun yang oleh investor, ya, investor swasta. Itu adalah langkah-langkah. Nah, dari segi ketahanan negara, kalau kita melihat segi ketahanan negara, ini perlu dipahami oleh semua pihak, termasuk tentu para stakeholder, termasuk mahasiswa, ya, dan juga generasi muda lain, ya, bahwa energi itu merupakan darah daripada suatu negara dan negara.
Anda tahu bahwa revolusi industri yang terjadi di abad berapa revolusi di Prancis dan Inggris itu kan sebetulnya adalah suatu revolusi yang disertai, revolusi industri adalah merupakan pemanfaatan daripada energi besar-besaran ketika itu. Ketika itu di sana itu ditemukannya mesin-mesin otomotif, di mana kemudian dilakukan eksploitasi batu bara besar-besaran. Nah, kita sampai dengan saat ini kan kita belum puncak memanfaatkan energi itu. Tetapi kita sudah dunia sudah dihadapkan dengan emisi. Nah, sementara itu kita masih negara ya baru memerangkak. Industri kita masih industri pengolahan awal. Anda lihat pengolahan mineral, smelter. Smelter kita itu baru smelter pendahuluan, kalau dalam bahasa karya ilmiah itu baru pendahuluan, introduction. Baru introduction. Apa yang dihasilkan oleh smelter-smelter yang sekarang ini dikembangkan di Konawe, di Morowali, di Halmahera, itu sama sekali adalah masih merupakan suatu pengolahan biji atau pengolahan biji mineral masih sangat awal gitu ya. Dia belum menghasilkan suatu produk yang dapat langsung menjadi apa istilahnya itu material untuk bahan baku industri turunannya. Ya, misalnya, ya kan, belum menghasilkan nikel mate, bahkan produksi yang ada saat ini yang besar-besar investasi yang berasal dari investasi asing maupun investasi swasta nasional itu belum mampu mencapai atau kalau kita tidak akan mencapai tapi belum masih tinggi lah kata kasarnya dari segi kelas ekonominya itu masih tinggi yang dihasilkan oleh PT Vale maupun aneka tambang. Kalau PT Vale itu dia sudah menghasilkan istilahnya itu nikel mate, sedangkan di aneka tambang itu menghasilkan ferronikel. Nah, sedangkan yang dihasilkan di smelter-smelter di Konawe maupun di Morowali itu baru sampai kepada meningkatkan biji yang tadinya dari 1,6, 1,8, maksimum mungkin ada 2 juga, mungkin ada 2,2% ya, naik menjadi 9 sampai dengan 11%. Jadi sebetulnya itu masih terdiri dari semua unsur-unsur yang ada yang di dalam, belum itu masih harus diolah lagi. Kenapa begitu? Memang begitu, proses metalurgi itu tidak sekaligus. Kalau kita melakukan itu belum tentu ekonomis. Mungkin investor tidak akan mau kalau itu harus dituntut bahwa Anda harus menghasilkan lempengan-lempengan nikel, belum tentu ekonomis. Mungkin ada investor lain lagi membangun itu dengan catatan bahwa produksi daripada smelter-smelter dasar ini juga sudah banyak sehingga diperlukan lagi lanjutan purifikasi untuk mengeluarkan logam-logam tertentu lagi. Jadi dipisahkan lagi, begitu seterusnya. Itulah dalam proses pengolahan biji, ya, biji mineral itu. Nah, kembali kita ke sektor energi tadi itu. Nah, Anda kan melihat bahwa tadi dampak ini saya sudah sebutkan. Tetapi jangan lupa, ya mungkin ini memang belum kita manfaatkan. Tetapi perang Ukraina Rusia ini menyebabkan Rusia memerlukan satu modal besar untuk membiayai perang. Dan Rusia itu penghasil energi juga, minyak maupun gas. Dan kalau dia tidak jual, pada saat ini dia diembargo oleh Eropa dan Amerika, diembargo, dan demikian juga dia harus kehilangan pasar untuk menjual artinya tidak bebas menjual lah, kontrak diputus, kan dia butuh duit dari sumber daya ini. Ini memberikan peluang untuk kita mendapatkan sumber-sumber mineral atau sumber-sumber katakanlah minyak mentah, ya, yang mungkin ini Mbak, ini aja. Nah, ini kemungkinan akan dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran dunia. Tetapi ini kan tidak mudah. Pasti ini melalui suatu seluk-beluk yang, ya, kata kasarnya kalau itu diembargo oleh Amerika, negara-negara Eropa Barat, lalu kemudian mereka harus menjual karena butuh uang, kita juga membutuhkan harga yang murah, misalnya, ini saya kira mungkin pergerakannya setengah mafia ataupun setengah perdagangan gelap sama dengan dagang senjata ini. Yang dulu mungkin, saya tidak tahu, mungkin Anda belum lahir ketika rame, pernah dengar nama Khashoggi? Waktu Khashoggi itu dulu yang mau masuk persenjataan di berbagai konflik dunia. Belum pernah dengar itu nama itu.
Ya sama, jadi dalam perdagangan mineral ini atau sumber energi ini juga akan seperti itu. Memang mengimpor batu bara dikit aja, tetapi kita impor untuk high kalori, terutama untuk kalori di atas 9.000 lah, di atas 9.000, 10.000 sampai 11 kalori. Itu kita impor dari Australia. Itu berguna untuk substitusi untuk kepentingan tanur di smelter-smelter ataupun juga mungkin kalau PLN saya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin ada tapi dikit kali. Tapi di pabrik-pabrik pengolahan itu diperlukan kalori tinggi tapi tidak banyak. Tapi secara umum kita bisa penuhi itu. Nah, kita memiliki potensi sumber daya energi terbarukan. Kita daerah ekuator, ya, hampir seluruh, bukan hampir seluruh permukaan bumi Indonesia itu mendapatkan sinar matahari yang rata-rata antara 12,5 jam sehari. Dengan asumsi tidak ada awan dan tidak ada hujan, tanpa hujan. Artinya pindah-pindah lah. Nah, memang itu antara lain kita memiliki potensi itu. Kita memiliki potensi panas bumi juga yang cukup besar. Data-datanya ada, nanti mungkin saya tidak bisa hafal itu. Kita energi geotermal ya, terutama di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian utara, ya, Sulawesi bagian utara. Mungkin geotermal mungkin hanya di Kalimantan yang sejauh ini kita tidak melihat adanya data potensi geotermal. Tapi juga kita memiliki potensi sumber daya atau hydropower air, mulai dari yang besar hingga kecil. Ada yang kita kenal dengan PLTA, ada kita kenal dengan mini hidro, ada dikenal dengan micro hidro. Itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di pulau-pulau. Tentu tidak pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang tiada sungai, tiada mata air, bahkan air minum pun tidak ada, ya tentu tidak ada. Tapi mereka terbuka dari matahari. Ini adalah semua merupakan potensi. Tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi kearifan lokal ini. Jadi local wisdom ini harus dikembangkan. Nah, itulah yang kita galang yang kita galang, dan saya sendiri mengidekan bahwa untuk mewujudkan kemandirian energi ini dan ketahanan energi nasional itu, apalagi kita beralih kepada energi terbarukan, satu-satunya jalan harus kita melibatkan community. Dan community dilibatkan dalam upaya melakukan eksplorasi dan eksploitasi potensi-potensi sumber daya energi terbarukan yang berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di Jawa kaya akan geotermal, ya udah geotermal. Tapi di tempat lain mungkin kaya akan potensi sumber daya air atau mungkin laut, harus laut. Kita memiliki garis pantai yang begitu luas. Coba Anda bayangkan kalau seluruh dermaga yang ada di Indonesia, baik itu yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh swasta dan juga masyarakat, ya, di berbagai daerah, dipasangi kincir, itu adalah merupakan satu potensi energi. Tentu energi listrik yang kita harapkan dari situ. Tapi sudah tahu bahwa energi listrik ini kan kita bisa untuk kepentingan transportasi dan mengembangkan industri-industri otomotif listrik, electrical listrik, sepeda listrik dan sebagainya. Jadi pengembangan transportasi listrik ini dan bahan bakar listrik ini, kalau bahan bakar primernya masih bahan bakar batu bara, ya sama aja, malah mungkin akan menambah emisi. Oleh karena itu, sejalan dengan itu harus bahan bakar daripada energi primernya, power plant itu kita pelan-pelan harus kemudian diganti dari fosil, batu bara, gas, ya. Kalau kita belum secara drastis kita menggantinya kepada energi terbarukan, mungkin dari batu bara ke gas dulu. Karena gas itu kan memiliki emisi yang lebih rendah daripada batu bara. Nah, apa pengertian daripada segi ketahanan nasional? Dari segi pemenuhan energi, pada dasarnya kalau energi ini kita melihat kan ada 4 faktor. Yang pertama ketersediaan, ya, ketersediaannya, availability-nya seperti apa. Yang kedua tentu adalah kalau saya urutkan itu, urutan yang terpenting itu adalah ketersediaan. Yang kedua urutannya itu adalah accessibility. Jadi walaupun ada tapi tidak bisa dijangkau atau tidak bisa didistribusi karena tidak ada jalan, ya, ataupun tidak ada kapal untuk mendistribusi ke pulau-pulau, ya percuma adanya di Jawa tapi tidak bisa dikirim ke Karimun misalnya atau ke pulau-pulau kecil di di wilayah timur sana. Dan yang ketiga
sebetulnya yang paling penting yang ketiga itu adalah harga. Ada tapi mahal, tidak bisa dibeli. Ya, kita butuh energinya ada, bisa bisa didistribusikan kepada yang membutuhkan, harganya murah atau terjangkau. Kita jangan murah deh, jangan menggunakan kata murah, tapi terjangkau. Karena murah kan relatif. Orang-orang ahli ekonomi begini, sebetulnya harganya ini tidak mahal. Hanya kebetulan Anda tidak punya uang atau uang Anda tidak cukup. Harganya murah, tapi kita tidak punya uang. Uang kita tidak cukup membeli itu, sehingga kita mengatakan itu mahal. Bagi yang memiliki kecukupan uang, dia tidak mahal. Jadi itu. Jadi kita pakailah istilah terjangkau. Jadi energinya tersedia, mudah diakses atau dapat diakses. Kemudian yang ketiga harganya murah. Barulah yang terakhir kita berpikir masalah ramah lingkungan. Ya, di dalam SDGs itu juga kan dikatakan bahwa yang paling utama itu kita kemiskinan yang harus diberantas. Atau dengan kata lain, tidak boleh lapar. Manusia tidak boleh lapar. Kita harus cukup nutrisi. Itu kan yang pertama. Urutan pertama, kedua, ketiga, itu masih semua adalah berkisar pada kepentingan kemiskinan. Masalah energi, bahkan energi pun ditempatkan di urutan ke-7. Baru kemudian urutan-urutan masalah lingkungan itu urutan kesekian. Jadi kita melihat dari situ, artinya dunia mengakui bahwa sebetulnya yang paling utama itu bagaimana orang cukup nutrisi, ya kan? Nah, jadi itu. Nah kalau itu cukup ya negara kita tahan. Tapi kalau rakyatnya lapar, bagaimana ketahanan? Jadi kita berbicara ketahanan energi harus juga mengutamakan adalah ketahanan pangan. Ya, oleh karena itu jangan sampai industri energi ini rebutan dengan industri pangan. Anda lihat nggak? Ada nggak lihat yang rebutan? Mungkin Anda nggak ada kepikir. Apa itu? Minyak goreng. Pernah ingat kemarin kita rame dengan minyak goreng tidak ada? Sampai ribut? Iya, Pak. Tapi bahwa program pemerintah sekarang kan kita mengembangkan B30, maksudnya 30% itu biofuel itu dari sawit. Nah, untuk apa itu? Untuk mengganti solar. Untuk kepentingan industri, untuk kepentingan angkutan barang, mobil-mobil diesel, ya kan, kapal, menggunakan B30. Dan sekarang kita sudah tidak impor solar. Ya. Jadi sudah bau minyak goreng itu. Kalau Anda di SPBU kadang-kadang kok rasanya seperti habis orang gorengan gitu baunya. Karena memang itu menggunakan sawit. Minyak sawit. Nah, berarti bisa pakai masak. Iya, maksudnya bahwa itu dicampur 70%-nya itu masih berasal dari alam gitu ya, dari crude. Nah, tapi kemudian 30%-nya sudah dicampur dengan nabati dari olein, dari minyak sawit. Itu yang B30 itu. Nah, jadi nanti ke depan kita kan mau mengembangkan mungkin bioetanol. Kalau bioetanol itu mungkin kan sudah sekitar 90% itu. Nah, kalau ini kita kembangkan tapi produksi kita tidak ditingkatkan, resikonya nanti harga minyak goreng akan lebih mahal daripada harga yang lain-lain. Padahal kan kita jangan sampai kebutuhan makanan dikalahkan oleh kebutuhan energi. Padahal dalam SDG saja orang mengakui bahwa perut itu lebih dulu. Gorengan. Dan implikasi ekonominya kan, rantai ekonominya kan panjang sekali itu. Kalau mahal minyak goreng, ya, berapa banyak mahal minyak goreng, sehingga kemudian goreng-gorengan yang ada di jalan itu tidak laku karena dia mahal, karena orang tidak mau membeli. Karena tidak membeli, orang kehilangan pekerjaan, dia tidak mendapatkan income, maka kemiskinan baru tercipta. Jadi panjang sekali mata rantainya, jadi tidak gampang. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin dengan cara apa itu replanting, atau itu kita lakukan perluasan, intensifikasi dan ekstensifikasi daripada tanaman-tanaman energi. Nah, tanaman pangan ini kan kadang-kadang tarik-menarik dan tanaman energi. Contohnya itu tadi sawit. Bagaimana caranya kita kendalikan? Ya kendalikan impor. Tidak boleh juga kita mengatakan kendalikan ekspor. Tidak boleh juga kita mengatakan tidak ekspor. Karena kita juga butuh devisa dari ekspor bahan pangan tadi, terutama misalnya olein, sawit, minyak sawit.
Yang paling penting bahwa ada manfaat atau nilai tambah yang dihasilkan dari ekspor itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pasal 33 Undang-Undang 45. Bumi dan air saat alam terkandung dalam kekuasaan negara dan bergunakan sebesar-besarnya untuk memerangi rakyat. Jadi sistem ketahanan nasional itu kan harus, kalau dulu zaman saya mahasiswa, ada namanya Hankam Rata. Sistem Hankam Rata, jadi ketahanan semesta. Ketahanan semesta itu adalah pertahanan rakyat. Nah, kalau rakyatnya lembek, tidak kuat, ya gimana caranya? Biarpun kita punya 1 pulau Jawa kita simpan untuk cadangan penyangga minyak kita, tapi rakyatnya pada kelaparan, siapa yang mau angkat senjata kalau terjadi ancaman dari negara luar? Jadi itu jadi penting, harus sehat. Nah, tetapi tentu kita masalah-masalah lingkungan supaya tidak terlalu banyak tidak mudah kita sakit, misalnya gitu, tidak mudah kena flu, kita perlu jaga udara, dan salah satu menjaga udara adalah mengurangi emisi. Ya, setidak-tidaknya setiap rumah mengurangi emisi. Bagaimana caranya? Ya, kita jangan keseringan nyalain kompor. Setiap Anda menyalakan kompor itu, pada saat yang sama Anda mengeluarkan emisi. Loh, kita menguap saja mengeluarkan emisi, kita sendawa itu mengeluarkan emisi itu. Jadi kita mengurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pelihara hutan. Terutama juga di pantai, hutan bakau. Janganlah pantai itu kalau ada bakau, jangan reklamasi terus semua. Ya, kalau kita membangun. Karena reklamasi menghilangkan rawa-rawa dan kemudian pohon bakau itu mati, itu sama dengan kita membunuh diri kita sendiri. Bunuh diri namanya. Kenapa? Karena itu hutan bakau itu adalah merupakan jenis hutan yang paling besar mengabsorb CO2. Tumbuhan yang paling besar mengabsorb CO2 itu adalah bakau. Makanya kenapa di mana-mana itu rajin penanaman bakau. Ini anehnya kita justru di dekat kota, bakau-bakau direklamasi, rawa-rawanya dimatikan, reklamasi menjadi pemukiman, itu satu kesalahan. Justru harus dipelihara sebagai hutan kota atau pelindung pantai sekaligus mengabsorb daripada. Dan kalau dengan begitu, kalau kita lingkungannya sehat, rakyatnya sehat, ya tahan kita. Ya. Masih ada kira-kira tambahan pertanyaan? Secara umum tadi saya tidak jawab satu-satu ya, tapi saya melihat, saya pikir penjelasannya seperti itu. Potensinya, sudah terekam? Sudah terekam dari tadi Pak, dari perkenalan sih alhamdulillah. Cuma aku ada pertanyaan karena banyak pengetahuan yang baru aku tahu, karena kita juga bukan mahasiswa yang fokus di nuklir atau di energi gitu. Mungkin tadi disinggung sedikit ya soal reklamasi dan soal energi yang dihasilkan dari laut, air, atau yang dari nature pertumbuhan gitu. Untuk bukan oknum sih bisa dibilang, untuk apa ya? Aktor-aktor yang melakukan reklamasi tersebut Pak, di kayak kita nih di pinggir kota gini, itu sebenarnya bisa nggak sih Pak dijeratkan suatu pasal atau pemerintahnya yang memang mengizinkan, atau memang pemerintahnya yang kurang melek ketika ada orang izin reklamasi di tempat sini gitu. Terus pemerintah kurang kurang jeli gitu untuk melihat dampak ke depannya gitu. Karena kan bener sih Pak, kalau di kota tumbuhan tuh udah jarang banget Pak ditemuin. Karena itu ada tumbuhan sedikit, kayak lahan kosong gitu nanti digusur jadi sesuatu begitulah. Ya. Pinggiran air jadi darat, tiba-tiba besoknya udah jadi gitu. Dan itu cepet banget prosesnya. Nah itu kira-kira bisa nggak sih Pak dijerat pasal gitu Pak, untuk Jadi begini, ini sedikit melenceng dari topik kita. Tetapi kita berbicara secara akademik. Saya sebagai akademisi, saya melihat bahwa inilah pentingnya suatu kebijakan itu dibuat, harus ada namanya kearifan. Ya, harus ada kearifan. Kearifan itu tidak hanya kearifan secara nasional, tapi juga harus kita menangkap kearifan lokal. Lokalisme itu perlu. Apa itu maksudnya? Bahwa lingkungan itu kita tidak melihatnya secara nasional, tetapi kita melihatnya dari senti per senti permukaan bumi. Ya, oleh karena itu setiap daerah, jadi saya katakan sekali lagi bahwa harusnya setiap kebijakan yang diambil itu harus melibatkan community, masyarakat. Masyarakat tanya, sebenarnya dahulu, kenapa itu perlu ada
Tapi kan belakangan AMDAL itu seakan-akan AMDAL itu hanya menjadi justifikasi bahwa ada AMDAL. Pernah tidak dengar ada satu daerah mau dikembangkan, ada studi AMDAL-nya, lalu kemudian kesimpulan AMDAL-nya bahwa tidak boleh? Kan tidak. Nah, semuanya kadang-kadang studi AMDAL itu hanya menjadi suatu proyek tertentu, para ahli lingkungan kemudian mengerjakan, dan akhirnya mengeluarkan rekomendasi bahwa itu bisa. Jadi bukan tidak bisa. Studi AMDAL bukan kemudian kesimpulannya bisa dan tidak bisa, tetapi kemudian semuanya bisa. Nah, semuanya bisa ini saya paham, tanpa saya ingin juga mengkritik para ahli-ahli lingkungan. Nah, tetapi ahli lingkungan itu sebetulnya telah memberikan satu garis-garis ataupun garis-garis besar. Misalnya bagaimana cara menanganinya. Kalau itu dilakukan maka harus ada pemantauannya. Dipantaunya seperti apa? Setelah dipantau, bagaimana cara, bukan hanya dipantau, tetapi juga kemudian harus ada tindakan, ada reklamasinya, ada ada recovery lingkungannya itu, bagaimana harus terrecovery. Biasanya, ini kan semua perlu biaya. Biasanya, karena perilakuan itu adalah bisnis, dilupakan itu, tidak diikuti apa yang menjadi rekomendasi daripada studi AMDAL itu. Itulah yang membuat kemudian suatu kawasan dibangun, kemudian akan menjadi rusak lingkungannya. Akibatnya kemudian menjadi rob, menjadi banjir, menjadi macam-macam. Itu karena tidak mengikuti apa yang disarankan dalam studi AMDAL. Karena AMDAL selalu hanya dipandang sebagai pintu masuk atau justifikasi untuk mengembangkan sesuatu. Ini terlepas dari kepentingan. Soal dijerat hukum dan segala macamnya ya tergantung. Pembuat hukum itu kan tidak pernah berasumsi pembuat hukum itu untuk yang membuat hukum. Pembuat undang-undang atau pembuat delik, pembuat pasal-pasal itu tidak pernah berasumsi bahwa itu untuk dia. Maka setiap orang yang membuat aturan itu, dia akan selalu membuat di dalamnya seakan-akan menjadi dia buat barrier dulu untuk dirinya. Inilah salah satu masalah kita di sektor itu. Karena itu bukan bidang kita, tapi kita berharap bahwa orang semua patuh dan mengikuti kearifan. Harus ada kearifan, ada kebijaksanaan. Jadi membuat kebijakan diperlukan kebijaksanaan. Nah, termasuk dalam sektor energi ini. Ya, kalau tadi misalnya katakanlah kita sekarang mengembangkan PLTN, saya ahli geologi, tidak menafikan bahwa kita perlu memerlukan energi yang stabil, sustainable, kemudian bersih, dan juga mempunyai kapasiti yang besar. Tetapi bagaimana caranya? Ya salah satunya kan nuklir. Tapi kan apakah itu boleh? Boleh. Di mana? Ya itu yang di mana perlu. Kalau asal bisa, yang penting ada pasar. Kan dalam bisnis itu kalau kita mau mengerjakan sesuatu, misalnya bangun nuklir, yang perlu dilihat kan pasarnya dulu. Ada nggak? Pasar listrik atau pasar energi yang terbesar kan di Jawa. Kenapa? Karena di Jawa penduduknya lebih dari 100 juta. 140 atau 160 juta. Penduduk di Jawa 160 juta. Jadi pasar energi terbesar itu di Jawa. Tetapi kalau kita melihat bisnis, maka yang paling menguntungkan dibangun PLTN itu di Jawa. Sebagai ahli geologi saya mengatakan saya tidak akan merekomendasikan karena wilayah Jawa, Sumatera, Jawa, Sumatera dan sebagian Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, sebagian Papua adalah daerah-daerah yang sangat rawan dari segi bencana geologi, merupakan ring of fire. Jadi itu adalah jalur gunung api dan juga jalur gempa. Nah, kalau kita membangun suatu pembangkit tenaga nuklir itu kan harus daerah yang stabil daerahnya. Harus kalau bisa pada daerah keraton. Dalam istilah geologi ini, Anda tentu mungkin tidak paham istilah saya menyebut istilah keraton itu. Nah, maka mungkin saya akan merekomendasikan ya di Kalimantan. Kalimantannya mungkin Kalimantan Barat. Kalau di di Bangka Belitung. Ya, secara geologi itu adalah daerah-daerah yang aman. Ya. Terus kemudian, kalaupun dibangun misalnya di tempat lain, katakan kebutuhan untuk kepentingan industri di Sulawesi misalnya, mungkin kalau untuk industri kita harus merancang PLTN itu yang aman. Artinya dari segi teknologi harus aman, bukan hanya sekedar konstruksinya. Konstruksinya harus aman, tapi teknologinya juga harus aman. Bagaimana caranya kalau terjadi suatu kecelakaan tidak berdampak kepada dampak negatif, karena kecelakaan nuklir itu dia akan memakan waktu yang sangat lama sekali untuk recovery suatu lingkungan.
mungkin bisa berabad-abad, tidak akan hilang. Ya, kita bisa lihat bagaimana bekas bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Nah, kita sendiri belum lahir peristiwanya itu, tapi sampai hari ini kan daerah itu masih dianggap sebagai daerah yang berbahaya, itu satu. Kemudian kasus meledaknya Chernobyl di India, nah, itu juga adalah kawasan yang merugikan. Terakhir kemarin di Jepang, tapi di Jepang kemarin itu terjadi kecelakaan, kemudian memang kemudian ada masalah, tapi bisa bisa diselesaikan. Artinya berarti secara teknologi apa yang terjadi di Fukushima Jepang pada gempa 2011 itu, walaupun itu kemudian nuklirnya sempat tidak diaktifkan, kemudian ada yang bocor, tapi bisa diatasi. Nah, teknologi-teknologi ini kan harus dilihat. Mungkin ke depan kita harus lebih baik itu lagi. Nah, itu. Tapi saya pikir prioritas jangan di Jawa lah. Nah, sebab bencana itu akan menjadi bermasalah kalau berada di dekat banyak orang, banyak manusia, banyak peradaban gitu ya, apa itu pertanian, atau itu bangunan sipil, atau itu permukiman, atau itu sarana prasarana ekonomi lainnya, apapun itu. Nah, itu baru kemudian menjadi bahaya, menjadi bencana. Kalau terjadinya di tengah gunung di Puncak Jaya atau di Jawa yang tidak ada penghuni, ratusan kilometer tidak ada penghuni, atau di tengah-tengah Samudra Atlantik sana, Samudra Pasifik, tidak ada sesuatu, kan tidak menjadi bahaya. Gunung api di Samudra Atlantik itu terus-terus meletus sepanjang zaman, tapi tidak menjadi bahaya karena ada kehidupan manusia di situ. Jadi itu kan. Oh, baik Pak. Lalu sebenarnya Bapak udah secara tidak langsung menjawab 3 pertanyaan di awal punya saya. Itu udah menjawab semua, penjelasan Bapak tadi udah banyak banget dan insightful. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Yuli, dan mungkin di akhir kalau Bapak masih punya waktu, saya pertanyaan satu, sedikit kok Pak. Karena saya penasaran, soalnya kemarin saya habis dengar wawancara soal anak nuklir yang video game gitu. Terus jadi kayak, saya langsung kepikiran sama penjelasan Bapak tadi, itu cukup nyambung banget. Mungkin Yuli bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, silakan. Jadi ya, saya baca berita, kabarnya pemerintah itu kan memiliki rencana untuk mengurangi penggunaan batu bara di Indonesia sebagai pembangkit listrik. Nah, menurut Bapak, bagaimana dengan rencana yang pemerintah buat ini, dan apakah rencana ini akan memiliki dampak yang besar khususnya pada masyarakat? Jadi begini, pengurangan batu bara ini adalah tadi sejalan dengan semangat bagaimana kita menurunkan emisi. Nah, tetapi dikurangi itu akan diikuti dengan adanya alternatif penggantinya apa. Jadi tidak dikurangi begitu saja. Ketika batu baranya dikurangi, berarti ada pembangkit baru yang minimal sama dengan kapasitas yang dimatikan, ya kan? Dari yang berasal dari energi bersih. Energi bersih ini kan bisa macam-macam, bisa matahari, surya kan, bisa panas bumi, bisa bisa hydropower, bisa bayu, ya kan? Nah, itu semua adalah merupakan alternatif pengganti. Seperti saya katakan tadi, bahwa tantangan kita ini sebetulnya adalah karena kita negara kepulauan. Ya, di satu sisi kita harus membuat jaringan yang begitu luas, panjang gitu dengan biaya yang tinggi. Tetapi juga transfer energi juga kan sama saja, batu bara pun kita harus kapalkan batu baranya, itu semua menjadi biaya. Tetapi saudara tahu bahwa sampai dengan saat ini di dunia, bahkan hari ini batu bara menyentuh harga lebih dari 400 US dollar per metric ton di Eropa, yaitu, tetapi masih tergolong murah. Apalagi di Indonesia kita dengan patokan harga dalam negeri batu bara itu hanya 70-an 70 US dollar per metric ton, itu masih tergolong murah sebagai energi primer untuk masuk power plant, masuk kebutuhan, jadi murah. Nah, konsekuensinya memang untuk tapi ini kan adalah perkembangan teknologi dan kapasitas ekonomi masyarakat. Apabila ekonomi kita semakin meningkat, income per kapita masyarakat semakin baik, maka mungkin harga energi yang, coba lihat, dulu kita ribut dengan harga minyak yang dihilangkan subsidi. Sekarang
ternyata kan tidak pernah berhenti macetnya di jalan. Saya dulu juga berpandangan 20 tahun lalu saya berpikir kalau ini BBM dinaikkan harganya, kemungkinan tidak macet karena orang tidak berani lagi bawa kendaraan di jalan beramai-ramai. Tapi kenyataan kemarin saya macet juga sampai hampir telat sholat Jumat karena saya terjebak jalan dari Gandul sana. Jadi itu semua, padahal harga BBM kan sekarang yang paling murah Pertalite kan berapa itu? 10.000 ya? Pertalite setahu saya masih 13.000 deh, Pak. Pertamax. Oh, Pertamax 12. Pertamax 12. 13.900, yang 92 round 92 turun menjadi 12.800 karena harga minyak bumi dunia juga turun. Nah, itu sedangkan itu round 90 kan. Nah, itu di harga 10.000. Ternyata tetap saja, dan saya lihat di sekitar di kampung sana saya tinggal, tidak ada juga masyarakat kemudian saya tidak bisa beli bensin. Jadi sistem itu akan berjalan. Ini hanya soal adaptasi. Maka itu sekarang di dunia ada namanya paradigma bahwa bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, termasuk perubahan dari segi kebijakan harga. Nah, dampaknya tentunya kalau kemudian semakin banyak, kalau harga EBT sampai dengan saat itu adalah masih lebih mahal daripada harga batu bara, tentu akan berdampak kepada harga energi, termasuk harga listrik misalnya, ya kan, harga listrik berdampak. Tetapi kan pemerintah punya instrumen, ya, makanya didata terus berapa masyarakat yang tidak mampu. Saya kemarin baru rapat kita buat untuk draft kebijakan untuk kebijakan energi secara nasional hingga 2060. Ini. Jadi dampaknya tadi di harga. Saya perjelas di harga. Kalau harga EBT itu masih mahal seperti saat ini, tentu akan berdampak kepada harga listrik misalnya atau organ bakar. Tapi kan sebetulnya pemerintah punya instrumen, ya, dia berikan subsidi, dia berikan kompensasi, ya, langkah-langkah itu. Sama juga ini dengan ini, saya mau singgung sedikit soal LPG. LPG kan Anda lupa tadi Anda singgung itu, LPG. Nah, ada yang pernah bilang sama saya, dan yang bilang ini juga seorang akademisi, seorang PhD. Wah, ngapain impor katanya ini LPG katanya ini, padahal kita banyak gas. Enggak begitu. Gas yang dibikin LPG itu artinya liquefied petroleum gas. Yang kita hasilkan itu kan adalah natural gas. Jadi untuk menjadi LPG harus diproses dan memiliki syarat-syarat yang berbeda. Harus gas yang misalnya kandungan CO, kandungan oksigennya berapa persen, kandungan berapa persen baru bisa dibikin LPG. Tidak semua gas alam bisa dibikin LPG. Kalau belum bisa dibikin, mungkin mahalnya biayanya kan mahal. Nah, kita kaya akan gas alam, natural gas. Nah, itulah yang sekarang dibuat pemerintah melalui yang namanya program pipanisasi yang dilakukan oleh Pertagas itu. Kalau Anda di rumah sudah masuk jaringan pipa gas, Jargas, sebaiknya nyambung, bikin sambung kayak sambungan air pump, kayak sambungan ledeng. Tahu ledeng kan? Ledeng itu artinya air pump yang menggunakan pipa itu dulu kalau zaman saya masih menyebutnya ledeng, itu bahasa Belanda. Nah, jadi sekarang itu seperti pump, kalau sudah masuk Jargas, sehingga Anda bayar per bulan, jadi tinggal putar keran. Seperti saya pernah tinggal di ini rumah susun di kebun kacang itu. Kebun kacang itu Jargas itu. Orang tinggal putar keran, menyala kompor, tidak perlu tabung gas, tidak perlu isi-isi, bayar iuran per bulan kayak bayar listrik. Kalau di luar negeri pada umumnya seperti itu. Saya pernah hidup di Australia, mereka pakai Jargas, seluruh pemukiman pakai Jargas, tidak pakai tabung-tabung lagi. Karena mereka memang sudah daerah yang baru dibangun. Beda dengan kita kan tumbuhnya sporadis. Jadi itu yang kepentingan, sekali lagi bahwa dampaknya kepada harga.